Sejarah Indonesia kelas 12. Kondisi politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Berlakunya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Karena kegagalan Badan Konstituen untuk menyusun dan menetapkan undang-undang baru untuk Indonesia, serta rentetan peristiwa politik yang mengguncang keamanan dan kesatuan bangsa, memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, pembubaran konstituen; kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945; ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Setelah Soekarno mengeluarkan dekret presiden, ternyata terdapat beberapa dampak. Pertama, dampak positif, yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan, memberikan pedoman negara berupa undang-undang, dan merintis lembaga tinggi negara seperti MPRS dan DPAS. Untuk dampak negatifnya yaitu memberikan kekuasaan besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi lain, dan memberikan peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yaitu: pertama, pembentukan MPRS; kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR; ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara; keempat, pembentukan Front Nasional; dan kelima adalah pembentukan Kabinet Kerja. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Soekarno membentuk MPRS yang dipilih langsung oleh Presiden tanpa adanya pemilihan oleh rakyat. MPRS diketuai oleh Chairul Saleh. MPRS bertugas untuk menetapkan garis-garis haluan negara atau GBHN. Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS melakukan sidang umum pertama yang menghasilkan: pertama, ketetapan MPRS nomor 1 yang berisi tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Kedua, ketetapan MPRS nomor 2 berisi tentang garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Pembubaran DPR oleh Presiden bermula pada penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Presiden selanjutnya membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. DPR-GR ini tidaklah dipilih oleh rakyat tetapi berdasarkan pilihan dari Presiden yang mengakibatkan tunduknya semua anggota DPR-GR terhadap keputusan pemerintah. Selanjutnya, pembentukan DPAS. Dewan Pertimbangan Agung Sementara dibentuk sesuai dengan ketetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. DPAS diketuai oleh Presiden dan wakilnya adalah Ruslan Abdul Ghani. DPAS beranggotakan wakil dari partai politik, daerah, dan golongan. DPAS bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberikan usulan kepada pemerintah. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembentukannya adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Tugas dari Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan dan pengembalian Irian Barat. Pembentukan Kabinet Kerja. Presiden membentuk kabinet baru pada 9 Juli 1959. Dalam kabinet, Presiden bertindak sebagai Perdana Menteri dan Ir Juanda menjadi menteri pertamanya. Kabinet dilantik pada 10 Juli 1959 dengan program kerja Tri-Program Kabinet Kerja berisi: pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan;
Kedua, menyelesaikan keamanan rakyat dan negara. Ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, Indonesia berperan aktif pada awal demokrasi terpimpin. Kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai negara yang melakukan politik luar negeri bebas aktif adalah: pertama, mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo untuk mendukung pasukan perdamaian PBB. Kedua, Indonesia ikut memprakarsai berdirinya GNP. Ketiga, Indonesia menyelenggarakan Asian Games. Keempat, di Jakarta. Arah politik luar negeri Indonesia agak melenceng dari politik bebas aktif yang dianut, yaitu politik mercusuar, karena lebih condong ke salah satu poros, yaitu NEVO. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan GANEVO atau Games of the New Emerging Force dan pembentukan poros Jakarta-Peking, Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Dari sini terlihat bahwa Indonesia semakin mendekat dengan negara-negara komunis. Kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan Sabah. Federasi Malaysia dianggap mengancam keamanan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Untuk menggagalkan Federasi Malaysia, pemerintah mendirikan Dwikora pada 1964 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan Indonesia dan membantu rakyat Malaysia yang ingin bebas dari neokolonialisme Inggris. Dan Dwikora juga dibentuk Kolaga atau Komando Mandala Siaga. Yang ketiga yaitu Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari PBB karena Indonesia tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada yang kurang memahami materi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada kolom komentar ataupun PC kepada saya, Ibu Monika. Untuk itu, saya akhiri pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.